Saya ngeliat ini datangnya. Itu kan mainan dia. Mainannya dia, bola. Ini mainan dia. Ya tuyul kan suka mainannya bola gitu. Mungkin dia... Bro, boleh diambil nggak nih? Boleh. Serius, aman tapi. Saya ambil satu ya. Berarti Bola mainannya dia ya? ini dia sering main bola-bola kayak gini? Iya. Mungkin masih ngikutin itu. Ini masih ngikutin, pasti masih ngikutin saya lihat. Emang sering terjadi begitu di rumah. Jadi bentukannya Sering saya gini ya? pindah-pindah, iya. Kalau kayak gini berarti dia lagi main gitu. Iya, tuh. Mbak Lilis, di sini tampaknya 100% kamu belum lepas. Dan saya ngerasa rumah kamu diganggu makhluk halus. Iya. Sangat-sangat, saya sangat, bilang ini 100% rumahnya berhantu. Pernah ngeliat nggak Mari? Semenjak itu nggak pernah lihat. Cuman saya kan punya anak. Anak saya pernah kayak sering kalau tidur kayak kesurupan gitu. Pernah mau lompat dari tangga. Mau bunuh diri tapi ketahuan saya akhirnya nggak jadi. Sering kayak Itu kesurupan kenapa? gitu. Ada hubungannya nggak dengan tuyul-tuyul yang dipelihara itu? Justru ada, karena kan pengaruh negatif. Karena tuyul tuh negatif ya. Jadi berakibat pada orang-orang tersebut pengennya bunuh diri mati, bunuh diri mati. Ini nih bola ini nunjukin eksistensinya dia ada hari ini. Justru Mbak Lilis kemana-mana nih diikutin. Iya. Mungkin Mohon maaf sekali ya, mohon maaf sekali Mbak Lilis. Saya tidak menyinggung tubuh, anggota tubuh ataupun perawakan manusia. Tubuh kamu itu kan seharusnya 86 itu 32 ya? Iya. Tapi kamu terlihat sekitar umur 40. Karena mohon maaf sekali, mohon maaf banget. Karena ya seperti itu, makhluk ini tuh tuyul itu ngisep darah, ngisep lemak, apa yang dia makan. Jadi terlihat seperti bukan dari umur aslinya. Jadi Mbak Lilis di sini tuh masih diikutin terus. Kamu makan apa dia ikut makan, kamu nggak lapar dia makan, jadinya langsung membengkak porsi tubuhnya seperti itu. Satu lagi PR buat Mbak Lilis, 100% rumahnya berhantu. Saya ngelihat di atas plafon dan di atas seling plafon banyak banget wanita. Tapi dia itu tuh kayak gini, dia ke atas tapi lehernya putar ke bawah gitu sampai krek gitu. Iya benar, sering terjadi pokoknya aneh-aneh di rumah. Mbak Lilis, tampaknya ada yang kamu bawa hari ini ya? Iya. Apa itu? Apa, Mbak? Yang dari dukun itu. Boleh lihat nggak kita? Dukun itu. Pernah Tunggu. dukun juga ya? Bayu, sabar. Saya ingin pesankan Bayu dan ini ya, Winnie Panca. Kamu fokus ya berdua dan jangan sentuh apapun. Kalau memang bendanya dia negatif. Perjanjian kita ya. Apapun yang kamu ceritakan jujur. Ya. Jujur dan kamu membongkar semua ini, resiko kamu ditanggung sendiri oleh makhluk halusnya kalau kamu membongkar. Dan penonton saya jangan ada yang diganggu. Oke? Iya, Baik, terima kasih. Silakan, ada yang mau diambil? Aduh. Kalau misalnya disentuh kira-kira nanti apa? Saya nggak mau Bayu jadi target sasaran saya atau bintang tamu saya jadi apa ya? Dari target mereka, Iya, kemarahan mereka iya. gitu. Kalau terkait dengan ini Bayu kan ingat kan ada terkait dengan episode sebelumnya pada kala itu Bayu sempat menjadi incaran. Iya, pernah ada yang marah, pernah ada yang marah Pernah ada yang marah sampai melotot karena Bayu melayangkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap bikin dia mereka nggak suka gitu. Betul sekali. Eksistensi mereka kayak diragukan. Lo ngapain sih nanya gitu? Itu yang dimaksud. Nah makanya tadi tuh saya bilang dulu untuk kontrol. Yang ini tapi nggak bahaya, Roy. Kita lihat. Mbak Lilis, tampaknya ada yang kamu bawa hari ini ya? Iya. Apa itu? Apa, Mbak? Yang dari dukun itu. Boleh lihat nggak kita? Dukun itu. Pernah Tunggu. dukun juga ya? Bayu, sabar.
Saya ingin pesankan Bayu dan ini ya, Weni Panca. Kamu fokus ya berdua dan jangan sentuh apapun. Kalau memang bendanya dia negatif. Perjanjian kita ya, apapun yang kamu ceritakan jujur, ya. Jujur dan kamu membongkar semua ini, resiko kamu ditanggung sendiri oleh makhluk halusnya kalau kamu membongkar. Dan penonton saya jangan ada yang diganggu. Oke? Iya, Baik, oke. terima kasih. Silakan, ada yang mau diambil? Kalau misalnya disentuh kira-kira nanti apa? Saya nggak mau Bayu jadi target sasaran saya atau bintang Bisa. tamu saya jadi apa ya? Dari target mereka, Iya, kemarahan iya. mereka gitu. Kalau terkait dengan ini Bayu kan ingat kan ada terkait dengan episode-episode sebelumnya. Pada kala itu Bayu sempat menjadi incaran. Iya, pernah ada yang marah, pernah ada yang marah Pernah ada sampai yang marah ngeliatin. sampai melotot karena Bayu melayangkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap bikin dia Mereka nggak terpojok. suka gitu. Betul sekali. Eksistensi mereka kayak diragukan. Lo ngapain sih nanya gitu? Itu yang dimaksud. Nah makanya tadi tuh saya bilang dulu untuk kontrol. Yang ini tapi nggak bahaya, Roy. Kita lihat. Ini apa Mbak Lilis? Ini yang dari orang dukun itu yang saya cari, disuruh nyari. Pocong? Ini Wah. pocong. Ini apa isinya? Buka aja Mbak Lilis. Iya, don't touch. Nggak apa-apa. Oke. No, don't touch. Please, listen to me. Ya. Itu apa? Batu nisan. Papan nisan. Iya. Ada namanya kah? Bisa berdiriin lihat. Kok demen sih kamu main gini-ginian? Ini syarat supaya melihara tuyul itu tadi. Iya. Kalau saya pesankan kamu cari tuh kuburan yang kamu pernah bongkar. Kamu balik lagi, kamu masih inget gak? Ini jadi kuburan orang sebenarnya diambil, Roy. Kuburan orang. Oh Tuhan. Iya. Kamu masih inget tempatnya? Saya tantang kamu besok kamu balikin. Tidak ada lagi seminggu atau nunggu 3 hari. Saya ingin kamu balikin langsung tancepin lagi. Tuh. Kalau enggak, hidup kamu sengsara. Baik. Tapi di situ ada namanya kan? Di situ ada namanya. Suami kan yang ngambil waktu itu. Suami yang ambil. Iya, suami kan udah meninggal. Tapi suaminya tahu ya. Oh, tapi Mbak Lilis tahu tempatnya di mana? Tahu tempatnya, tapi suami waktu itu kan sama suami. Terus deh, ini cuma perasaan gue udah atau ada yang teriak-teriak sih. Iya, aku udah. Iya, tuh. Kayak suara ayam. So, setiap ada yang datang, kayaknya aku tuh langsung merinding gitu. Iya, benar saya juga. Ini adalah makhluk dari titipan dari Mbak Lilis sendiri. Dan saya lihat Mbak Lilis ternyata Mbak Lilis pengen dihancurkan oleh seorang wanita. Ternyata Mbak Lilis punya musuh nih ya. Iya, Mbak. Ada. Gak tahu ya, mungkin ya kak. Saya ternyata ngelihat ini bukan teror sekedar teror. Tampaknya ada dendam di balik teror. Mbak Lilis merasa pernah bikin orang sakit hati nggak? Atau mungkin yang uangnya pernah Ya diambil? mungkin orang merasa kehilangan uang, mungkin dia sakit hati. Menghancurkan. Saya merasakan sekarang, saya merasa sadar bahwa perbuatan suami saya ambisi karena pengen kaya, gak mau dihina orang.
Jadi inilah kita jalanin, tapi sekarang kita punya rasa penyesalan. Kita nggak mau jadi korban. Suami saya udah meninggal, udah korban, saya nggak mau kehilangan anak. Nggak mau korban yang kedua kali lagi. Umur berapa tadi anaknya? Anak saya baru umur 8 tahun. 8 tahun. Dia sering mau coba loncat bunuh diri gitu. Iya. Ini semua gara-gara akibat ini permainan sang ibu. Gimana kamu? Kalau kamu nggak ada ini dari tadi, dari awalnya, nggak akan ada kejadian loncat bunuh diri pastinya. Iya. Kondisinya karena apa mau bunuh diri? Ya nggak tahu, awal kan tidur. Anak itu tidur. Tidur jalan. Jalan dengan mau lompat dari tangga gitu. Saya lihat gejala depresi. Kamu kenapa? Gini. Kayak yang turun gitu kan. Hah? Kayak yang turun. Terus ketok-ketok itu nggak dengar dari tadi ya? Dung, dung. Oke. Ya, jadi intinya saya pengen banget papan nisan tidak boleh dihancurkan. Iya. Tapi harus kembali ke asalnya. Kalau nggak hidup kamu menderita sampai hari tuanya. Saya pengen lepas ini semua supaya saya hidup tenang sama anak saya. Yang kenapa melihara tuyul mbak waktu itu? Ya kan kita namanya orang, kita nggak mikir sampai di situ karena kita banyak dihina sama teman, tetangga, keluarga karena hidup kita susah. Jadi ya apapun kita jalanin biar supaya kita hidup enak, bisa punya mobil, punya kontrakan, bisa hidup nyantai.